Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang terperosok ke jurang sedalam 600 meter di Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat pada 21 Juni lalu, akhirnya dapat dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan tim SAR gabungan pada 25 Juni. Sulitnya medan dan faktor cuaca membuat proses evakuasi korban tidak bisa berjalan cepat. Untuk menikmati keindahan Gunung Rinjani ternyata tidaklah mudah dan menguji kekuatan para pendaki. Medan terjal, jalan setapak dengan tanah berpasir di permukaan tinggi menjadikan Gunung Rinjani sangatlah berbahaya untuk pendaki yang tidak mengetahui medan. Gunung yang memang memerlukan energi yang ekstra karena ada beberapa tempat-tempat nanti yang harus yang cukup berbahaya, yang riskan untuk kita lintasi, terutama di bagian punggungan, dan yang paling risiko yang kerap terjadi tempat kecelakaan di sini yaitu di wilayah letter E, di mana di situ ada tanah merah yang beberapa waktu belakangan ini longsor di situ. Nah, seperti yang terjadi saat ini juga ada korban yang dari Brazil yang informasinya sudah mulai dievakuasi. Dan menurut keterangan Basarnas, korban terjatuh pada Sabtu pagi 21 Juni 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Namun laporan mengenai insiden ini baru diterima Basarnas sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Tengah. Hal ini disebabkan oleh jarak dan medan yang ekstrim antara lokasi kejadian dan pos pendakian terdekat yang memerlukan waktu tempuh hingga 8 jam berjalan kaki. Diketahui sebelumnya Marins mendaki Gunung Rinjani bersama 5 wisatawan asing lainnya dan seorang pemandu lokal. Saat menyusuri jalur sempit di tepian kawah gunung berapi aktif setinggi 3.726 meter tersebut, korban diduga terpleset dan jatuh dari tebing yang mengarah ke Danau Sagara Anai. Estimasi awal, Marins jatuh pada kedalaman antara 150 hingga 200 meter. Namun kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan tubuhnya terus meluncur hingga mencapai kedalaman 600 meter pada hari ia dievakuasi. Dari pantauan drone, awalnya Marins masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun kabut tebal, pasir vulkanik yang labil, dan keterbatasan peralatan membuat tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi. Tim gabungan Basarnas pun berhasil mengevakuasi Marins pada 25 Juni. Seharusnya evakuasi korban dilakukan menggunakan jalur udara. Namun karena kondisi cuaca yang buruk, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan perjalanan dari pos Pelawangan Sembalun ini menuju pos yang ada di kita ini memakan waktu kira-kira 6 jam. Di balik proses evakuasi korban, Samsyul Fadli, salah satu anggota tim SAR, mengungkapkan bahwa ia harus bermalam menjaga jasad Juliana Marins di tebing bebatuan dan berpasir. Kalau Rinjani itu beda kontur tanahnya, terus bebatuannya kan gitu. Ada yang batu banyak, batu lepas gitu, batu berpasir, pasirnya langsung longsor dia gitu. Kalau di itu berat untuk naikkan jenazah ke atas. Berat ya. Kita dari jam 8 sampai jam 2. 8 pagi. Sampai jam 2 siang. Istirahat dulu. Iya. Sampai jam 2 siang di Pelawangan. Kalau masnya berarti yang nginep temenin jenazah? Iya, berempat. Dari Bang Kapit dari Basarnas, Bang Dio, Bang Agam sama saya dari unit Sarang Timur. Terus dari di area skor kedua di pas bibir tebing itu ada Gunawan, Solpil sama Randi Pozan
dari damkar sama unit SAR Lombok. Turunnya sampai sana malam, jadi mau tidak mau harus kita tunggu gitu. Ya kita tunggu, paginya baru kita packing, baru kita evakuasi. Jenazah Merins pun selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Awalnya jenazah akan dilakukan autopsi di Mataram, namun tidak jadi dilaksanakan dan hanya dilakukan visum luar. Setelah menempuh perjalanan darat sekitar 7 jam, mobil ambulans Rumah Sakit Bayangkara Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat yang membawa jenazah Juliana Merins tiba di Rumah Sakit Bali Bandara Denpasar, Bali pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke ruangan pemulasaran jenazah untuk selanjutnya dilakukan autopsi. Malam ini kita langsung melakukan autopsi, kemudian kita membuat dokumen-dokumen yang diperlukan, karena mungkin jenazah nanti akan diserah terimakan kembali ke negaranya. Otopsinya luar apa dalam? Otopsi itu adalah memang membuka 3 rongga tubuh, jadi sampai di dalam semuanya. Ya, yang jelas tujuannya untuk menentukan sebab kematian daripada korban yang akan kita otopsi. Peristiwa tewasnya pendaki asal Brasil ini pun menjadi perhatian. Salah satunya konsultan dan pemandu pendakian Arisianto. Ia mengatakan faktor keamanan, kondisi fisik yang prima dan pengawasan dari setiap pemandu pendakian menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Ya, saya mau singgung soal misalnya pelaku open trip. Itu dia pemandunya 1 orang, ya kan? Kliennya ada 15 orang atau 20 orang. Itu kalau mereka naik, bagaimana mereka ngontrol 20 orang dengan 1 orang? Sementara kan pemandu gunung, ya kan, itu punya tanggung jawab besar, nggak cuma bawa orang ke puncak turun, tapi kan harus juga menjamin keselamatannya dia. Kematian Juliana Merins pun menambah daftar panjang kasus kecelakaan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Data Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat jumlah kecelakaan di Gunung Rinjani pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 104 kasus. Persentase kecelakaan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni dengan jumlah kasus kecelakaan mencapai 21 kasus. Dari total jumlah pengunjung mencapai 22.000 orang lebih. Data kematian pendaki juga berulang kali terjadi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2024 sebanyak 9 pendaki tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.